Shalom, salam jumpa dengan saya Mayfred. Sungguh indah waktu yang Tuhan sediakan bagi kita sampai saat ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian diberikan kesehatan yang luar biasa yang diberikan Tuhan saat ini di dalam kehidupan kita. Waktu yang terindah ini Tuhan sediakan bagi saya dan saudara untuk belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Timotius pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-8. Alkitab berkata, "Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan itulah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah." Sekali lagi saya bacakan untuk saya dan saudara, 2 Timotius pasalnya yang pertama ayat yang ke-8. "Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan itulah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah." Kebenaran firman Tuhan pada saat ini sungguh indah. Semoga kita semua diberkati dengan satu ayat. Kita belajar bersama bagaimana kita berani bersaksi. Bersaksi dalam artinya yaitu kita menyatakan pendapat, menyatakan apa yang kita lihat, ataupun apa yang kita alami. Dalam bersaksi ada beberapa hal yang patut kita belajar di sini. Yang pertama, ada yang disaksikan. Yang kedua, ada yang menyaksikan. Dan yang ketiga, ada fokus saksinya. Ada yang bilang dalam hal bersaksi itu saya tidak memiliki keberanian ataupun saya tidak memiliki karunia untuk bersaksi. Dalam kekristenan banyak yang menyatakan diri bahwa saya tidak berani memberitakan Injil. Kenapa? Mungkin takut, tidak tahu dimulai dari mana, sampai kapan, fokus dari bersaksi apa, ataupun sebaliknya. Orang tersebut belum memiliki kemampuan atau mengalami hal yang akan ia beritakan untuk menjadi kesaksian di dalam hidupnya. Dalam hal ini banyak yang mengatakan juga, saya bukan lulusan teologi, saya bukan hamba Tuhan, saya bukan majelis jemaat, atau macam-macam argumen mengenai hal tersebut. Ketika mereka didorong pergi, akan terlontar kata-kata seperti yang saya sebutkan tadi. Namun, pernahkah kita berpikir, beranikah kita untuk bersaksi? Pemikiran yang tentu saja ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman seseorang, ditambah dengan pengajaran-pengajaran yang belum lengkap yang dimiliki di dalam konsep tentang kesaksian itu sendiri. Kadang-kadang keadaannya yang tidak memungkinkan atau tidak kondusif, atau membuatnya yang lebih pasif lagi. Ini berbeda dengan Timotius. Timotius kita belajar sebagai seorang anak muda yang berani menunjukkan kesaksian hidupnya kepada orang lain. Ia sangat memahami urgensi, pentingnya bersaksi bagi Kristus kepada setiap orang. Namun kadang ia mungkin masih merasa malu karena masih muda,
ataupun lain sebagainya. Tetapi karena dipengaruhi oleh Rasul Paulus sebagai seniornya, maka ia menjadi seorang yang berani. Namun Paulus meminta kepada Timotius harus berani, jangan malu. Memang ada penderitaan oleh karena kesaksian hidup. Namun kesaksian hidup untuk memberitakan Injil adalah damai sejahtera. Belajar pada jemaat mula-mula di Yerusalem, di kitab Kisah Para Rasul dinyatakan, khususnya Kisah Para Rasul 4 ayat 29, di situ mereka berdoa agar Petrus dan Yohanes diberi keberanian untuk maju untuk memberitakan Injil tentang Kristus. Mereka tidak berdoa agar Tuhan menghindarkan Petrus terhadap beban kehidupannya ataupun penderitaan, melainkan mereka berdoa agar Tuhan menguatkan mereka. Kita jadi ingat lagu Maju Tak Gentar. Maju tak gentar, membela yang benar. Gimana setiap kehidupan kita sebagai seorang Kristen? Apakah kita maju tak gentar atau justru sebaliknya? Kita sebagai orang percaya, apa yang harus dilakukan? Injil adalah kekuatan Allah yang bisa kita beritakan kepada orang lain. Injil juga dapat kita ceritakan menjadi kesaksian hidup kita di dalam kehidupan kita. Nah, kita juga berani menyaksikan iman kita. Bagaimana caranya kita bersaksi? Bersaksi di sini tidak harus kita memberitakan Injil seperti para hamba Tuhan di atas mimbar ataupun para majelis jemaat di dalam kolom atau kelompok-kelompok KTB atau lain sebagainya. Tetapi bagaimana cara kita bersaksi sebagai kaum awam, seorang muda Kristen yang sejati? Caranya yaitu kita bersaksi sebagai gaya hidup di dalam kehidupan kita. Pada masa kini, kesaksian hidup orang Kristen bukan sebatas hanya di atas mimbar ataupun sebatas pemberitaan khotbah firman Tuhan, tetapi kesaksian saat ini yang benar adalah kesaksian mengenai Injil Kristus, di mana fokus utamanya yaitu Kristus itu sendiri. Bagaimana Yesus menyelamatkan setiap kita manusia yang berdosa satu kali untuk selama-lamanya. Dan setiap kita manusia menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan diri kita sendiri. Dan menjadikan Yesus saja mengandalkan satu-satunya sebagai Juru Selamat pribadi. Yesus adalah Tuhan kita sekaligus Juru Selamat kita. Demikian hal yang terpenting bagi kita untuk menjadi fokus di dalam kesaksian hidup kita. Lantas dari mana kita bersaksi? Bersaksi tidak harus dari tempat yang jauh, tetapi dari lingkungan keluarga, dari diri kita sendiri. Lingkungan keluarga, lingkungan teman, rekan kerja kita gunakan setiap kehidupan kita untuk bersaksi sebagai gaya hidup. Ingat, seringkali kita menyatakan pendidikan kita yang terpenting, jabatan kita, nama baik kita, dan kita melupakan fokus sebenarnya kehidupan kita, yaitu menjadikan Injil sebagai gaya hidup kita. Mari kita belajar untuk menjadi orang yang berani bersaksi di mana saja, mulai dari keluarga,
lingkungan kita, tempat kerja kita, maupun di mana saja, sampai kepada menjangkau setiap manusia. Inspirasi kehidupan kita menjadikan keberanian berbicara tentang kasih Kristus. Bukan keberanian yang alami, manusia berdosa, tetapi keberanian dari dalam hati kita yang dipenuhi Roh Kudus untuk menjadikan setiap orang yang kita jumpai menjadi sama seperti kita, mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya dan mengakui Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Sehingga kita sebagai seorang muda Kristen, Bapak, Ibu, Saudara saya sekalian, kita semua berani bersaksi. Mari kita jadikan bersaksi sebagai gaya hidup di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Shalom.